Bayangkan suasana di lantai Bursa Energi Singapura pagi ini. Biasanya, tempat itu penuh dengan senyum puas para spekulan karena mereka tahu, kemanapun arah angin ekonomi dunia berhembus, duit dari Indonesia pasti bakal mampir ke kantong mereka. Selama puluhan tahun, Singapura duduk manis sebagai penjaga gawang energi kita. Mereka merasa sangat aman, sangat tak tersentuh. Seolah-olah Indonesia adalah nasabah abadi yang tidak punya pilihan lain selain menyetor upeti lewat jasa pelabuhan dan kilang mereka. Tapi hari ini, keangkuhan itu runtuh. Jakarta resmi memberikan surat cerai yang menyakitkan. Kita berhenti menjadi pengikut setia yang bisa didikte soal jalur logistik. Selama ini, hubungan kita dengan Singapura itu sebenarnya aneh kalau tidak mau dibilang bodoh. Kita punya sumber daya, kita punya pasar yang raksasa, tapi kita malah terjebak dalam skema makelar yang bikin mereka kaya raya tanpa harus berkeringat di ladang minyak. Singapura itu ibarat benalu yang tumbuh subur karena kita malas membangun infrastruktur sendiri dan terlalu nyaman disuapi oleh perantara. Mereka tidak punya sumur minyak, tapi mereka yang mengatur harga bensin yang masuk ke tangki kendaraan kita. Itu adalah sebuah kebobrokan sistemik yang dipelihara oleh para mafia yang lebih sayang pada komisi daripada kedaulatan bangsa. Namun, di tahun 2026 ini, peta permainan itu dibakar habis. Muncul sebuah istilah yang bikin muka para petinggi di Jurong Island pucat pasi. Singapore Killer. Ini bukan sekedar nama keren untuk menarik perhatian, tapi sebuah operasi intelijen ekonomi yang sangat presisi. Jakarta melakukan langkah catur yang brutal dengan memindahkan alamat belanja energinya langsung ke Amerika Serikat. Bayangkan, ratusan triliun rupiah yang biasanya memuap di Selat Malaka sebagai biaya perantara, sekarang dialihkan total. Langkah ini benar-benar menghancurkan dominasi logistik Singapura hanya dalam semalam. Mereka yang biasanya merasa paling jago soal jalur perdagangan, sekarang harus melihat kenyataan pahit bahwa kapal-kapal tanker raksasa mulai melupakan koordinat pelabuhan mereka. Goyahnya dominasi Singapura ini adalah bukti bahwa Jakarta sudah muak diperas secara halus lewat skema jasa logistik yang harganya tidak masuk akal. Kita sedang membicarakan tentang hilangnya pendapatan dari penyulingan bensin dan jasa transit yang nilainya mencapai angka ribuan triliun. Selama ini kita diam bukan karena tidak tahu, tapi karena kita sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberikan serangan balik yang mematikan. Sekarang, waktunya sudah tiba. Strategi rerouting atau pindah jalur ini adalah cara kita bilang ke dunia bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa disetir lewat pelabuhan tetangga. Mimpi buruk bagi Singapura ini baru saja dimulai. Ketika dominasi logistik mereka goyah, efek dominonya akan merembet ke segala sektor. Mereka kehilangan daya tawar, mereka kehilangan kendali atas arus kas energi di Asia Tenggara, dan yang paling penting, mereka kehilangan nasabah paling loyal yang selama ini membiayai kemewahan hidup mereka. Jakarta tidak butuh satpam di Selat Malaka untuk mendapatkan kebutuhan energinya. Kita sudah cukup dewasa untuk mengetuk pintu produsen utama di belahan dunia lain secara langsung. Ini adalah babak baru di mana Indonesia mulai bermain kasar di level global, meninggalkan ketergantungan yang selama ini hanya membuat kita jadi sapi perah bagi negara yang luasnya bahkan tidak lebih besar dari Jakarta. Selamat datang di era baru, di mana Singapura harus belajar caranya bertahan hidup tanpa harus bergantung pada kemalasan kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif, yaitu soal isi dompet. Kalian harus tahu kenapa para petinggi di Singapura sekarang mendadak sulit tidur dan kena serangan jantung berjamaah. Alasannya sederhana, uang setoran dari Indonesia nggak lagi mengalir ke rekening mereka. Kita nggak bicara soal angka receh atau proyek klasteri, tapi soal angka yang bisa bikin guncang APBN sebuah negara kecil. Selama puluhan tahun, Indonesia itu sudah seperti mesin ATM raksasa bagi Singapura, yang bisa ditarik kapan saja tanpa perlu merasa bersalah. Bayangkan saja, setiap tahunnya kita secara rutin menyetor uang sekitar 110 triliun rupiah ke Singapura cuma untuk urusan bensin atau BBM. Coba kalian resapi angka itu, 110 triliun rupiah. Itu bukan uang sedikit yang bisa diabaikan begitu saja. Uang sebanyak itu kalau dipakai untuk membangun infrastruktur di pelosok negeri, bisa bikin Indonesia berubah total dalam sekejap. Tapi kenyataannya, uang itu malah kita sumbangkan secara cuma-cuma untuk mempercantik gedung-gedung pencakar langit di Marina Bay dan membiayai gaya hidup mewah para broker di sana. Ini adalah bentuk pembodohan kolektif yang sudah dipelihara terlalu lama. Kita punya pasarnya, kita punya kebutuhannya yang sangat masif, tapi entah kenapa kita seperti dipaksa harus lewat makelar. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya jelas dan gak usah diperhalus lagi. Karena ada mafia BBM yang main mata di balik layar.
Mereka lebih suka kita terus-terusan impor dari Singapura daripada fokus membangun kilang mandiri di dalam negeri. Kenapa? Karena margin komisinya sangat gurih. Ini adalah kebobrokan sistemik, di mana kedaulatan energi kita digadaikan demi kepentingan segelintir orang yang hobi foya-foya di luar negeri menggunakan uang keringat rakyat. Tapi sekarang, pesta pora para mafia itu resmi dibubarkan. Bukan cuma urusan bensin yang bikin mereka pusing, tapi belanja LPG kita yang nilainya mencapai 3,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 55 triliun rupiah juga ikut pindah alamat. Jakarta sudah bosan jadi donatur tetap bagi negara tetangga yang selama ini cuma duduk manis menerima upeti. Kita pindahkan semua pesanan itu langsung ke Amerika Serikat tanpa lewat perantara lagi. Strategi pindah alamat belanja atau rerouting ini benar-benar menghantam ulu hati ekonomi Singapura. Bayangkan, dalam sekejap, pendapatan dari jasa kilang dan margin perantara yang selama ini menjadi nafas utama ekonomi mereka mendadak mampet total. Jangan lupa juga soal sektor logistik yang selama ini jadi kebanggaan mereka. Singapura itu merasa besar karena posisinya di Selat Malaka. Mereka merasa menjadi penguasa tunggal yang bisa menarik biaya transit dari setiap kapal yang lewat membawa kebutuhan kita. Namun begitu Indonesia, sebagai pemain terbesar di kawasan ini memutuskan untuk potong jalur, volume bongkar muat di pelabuhan mereka pasti anjlok drastis. Ini bukan sekedar penurunan bisnis biasa, ini adalah ancaman eksistensial bagi negara yang sebenarnya nggak punya sumber daya alam sama sekali. Kita harus bicara jujur, tanpa perlu basa-basi diplomatik lagi. Selama ini kita cuma dijadikan sapi perah. Singapura bisa hidup mewah hanya karena ketidakefisienan birokrasi kita dan permainan kotor para importir nakal di dalam negeri. Sekarang ketika Jakarta mulai menggunakan logika yang benar dan memotong semua jalur tikus itu, Singapura panik karena mereka sadar bahwa tanpa uang dari Indonesia, mereka cuma pulau kecil yang nggak punya apa-apa untuk dijual. Ekonomi mereka yang terlihat mentereng itu sebenarnya sangat rapuh, karena fondasinya cuma bergantung pada seberapa malas kita mengurus logistik sendiri. Inilah economic hit yang sesungguhnya, sebuah pukulan telak yang membuat mereka sadar bahwa era menjadi tuan tanah di Selat Malaka sudah resmi tamat. Siapa sih yang sebenarnya paling kebakaran jenggot dengan manuver Jakarta kali ini? Kalau kalian pikir rakyat jelata Singapura yang lagi sibuk antre makan di hawker center bakal jatuh miskin, kalian salah besar. Mereka tetap akan hidup normal. Yang sekarang lagi keringat dingin, jantungnya mau copot dan mendadak sulit bernafas adalah para perantara, spekulan, dan makelar energi yang selama ini hidup sangat mewah dari Komisi Perdagangan Bensin ke Indonesia. Inilah kiamat bagi mereka yang selama puluhan tahun sudah menganggap uang kita adalah hak milik mereka yang tidak boleh diganggu-gugat. Logikanya begini, dan tolong jangan kalian perhalus lagi karena kenyataannya memang menjijikan. Selama puluhan tahun, Indonesia itu seperti orang bodoh yang mau saja disuruh beli sayur ke tetangga sebelah, padahal tetangga itu nggak punya kebun sama sekali. Singapura itu nggak punya sumur minyak yang bisa dibanggakan, tapi kok bisa-bisanya mereka yang mengatur dan menyediakan bensin buat kita? Itu karena mereka cuma jadi tempat mampir doang. Bensin dari belahan dunia lain singgah di tangki penyimpanan mereka, lalu mereka beri label, mereka markup harganya, dan kita beli dengan harga selangit. Kita bayar biaya transit, bayar biaya admin, dan bayar uang lelah makelar yang jumlahnya nggak masuk akal. Kenapa sistem bobrok ini bisa bertahan sampai puluhan tahun? Ya karena ada mafia BBM yang bermain mata dengan oknum-oknum di dalam negeri. Para pengkhianat ini lebih suka kita tetap jadi nasabah Singapura supaya mereka tetap bisa dapat jatah preman dari setiap liter bensin yang masuk ke Indonesia. Mereka membangun narasi seolah-olah kita nggak sanggup kalau nggak lewat Singapura. Seolah-olah kita ini negara lemah yang butuh bantuan mereka untuk urusan logistik. Itu semua omong kosong yang sengaja dipelihara buat menjaga perut para maklar itu tetap buncit. Mereka ini benalu yang sudah terlalu lama menyedot nutrisi ekonomi bangsa kita. Tapi sekarang Jakarta sudah nggak mau lagi main halus. Kita nggak lagi cuma sekedar mengancam, tapi langsung melakukan operasi pemotongan jalur. Jakarta memutuskan untuk memutus rantai tengah tersebut dan langsung menjalin kesepakatan dengan produsen utama seperti Amerika Serikat. Artinya apa? Bensin dan minyak mentah itu nggak perlu lagi mampir atau transit di Singapura. Kapal-kapal tanker raksasa itu sekarang punya koordinat baru yang langsung menuju pelabuhan kita sendiri.
Kita membuang peran makelar ke tempat sampah sejarah di mana seharusnya mereka berada. Kalian harus paham satu hal yang sangat krusial ini. Singapura kehilangan sumber pendapatan utamanya karena Jakarta mutusin buat cut jalur makelar. Kalimat itu adalah vonis mati bagi bisnis perantara di Selat Malaka. Bayangkan triliunan rupiah uang jasa yang biasanya masuk ke kantong perusahaan-perusahaan broker di sana, sekarang mendadak hilang tanpa bekas. Mereka panik karena selama ini mereka nggak punya nilai tambah selain posisi geografis dan ketidakefisienan kita. Begitu Indonesia jadi efisien dan pintar, nilai mereka langsung nol besar. Ini adalah bentuk kedaulatan yang paling nyata. Kedaulatan itu bukan cuma soal upacara atau pidato manis, tapi soal keberanian untuk bilang tidak pada mafia dan makelar yang selama ini merampok kita lewat skema perdagangan yang nggak adil. Jakarta sekarang sudah berani main kasar, karena kita sadar kalau kita terus-terusan jadi orang baik yang mau disetir perantara, Indonesia nggak akan pernah jadi negara maju. Biarlah para makelar itu berteriak atau mencoba melobi lewat segala macam cara, karena bagi rakyat Indonesia, era menjadi sapi perah makelar internasional sudah resmi berakhir di tahun 2026 ini. Kita ambil alih kendali, kita ambil balik margin keuntungan kita, dan kita biarkan para parasit itu mencari inang baru, karena Indonesia sudah bukan lagi tempat buat mereka berpesta. Gini ya, supaya kalian nggak bingung sama istilah elite rerouting yang sering dipakai pengamat di televisi. Sederhananya, strategi ini adalah soal pindah alamat belanja. Bayangkan, kalian selama puluhan tahun langganan di satu warung yang barangnya sebenarnya ambil dari pasar induk. Tapi warung itu harganya selangit dan banyak aturan yang bikin kalian pusing. Sekarang, Jakarta memutuskan untuk berhenti belanja di warung itu dan langsung pergi ke pasar induknya. Kita nggak berhenti jajan, kita cuma ganti rute, supaya nggak perlu lagi lewat depan rumah tetangga yang suka narik pungutan liar cuma buat lewat doang. Selama ini, Indonesia itu seolah-olah disandra oleh letak geografis Singapura di Selat Malaka. Kita seperti dipaksa tunduk pada aturan-aturan pelabuhan mereka yang ribet dan mahal karena kita merasa nggak punya pilihan lain. Itu adalah kebobrokan mentalitas yang dipelihara selama puluhan tahun. Mentalitas mampir dulu yang sebenarnya cuma bikin kita diperas pelan-pelan. Singapura itu nggak punya sumber daya apa-apa, tapi mereka bisa mendikte ketahanan energi kita karena hampir semua barang yang kita butuhkan harus transit atau mampir di sana. Ini adalah bentuk ketergantungan yang sangat tidak sehat dan jujur saja sangat memuakkan buat kedaulatan sebuah bangsa sebesar Indonesia. Nah, strategi rerouting ini adalah cara Jakarta memutus rantai penjajahan logistik tersebut. Dengan mengalihkan belanja energi dan kebutuhan strategis kita langsung ke Amerika Serikat, kita sedang membangun jalan tol baru di tengah samudra yang nggak ada urusannya sama Singapura. Kita nggak perlu lagi permisi, nggak perlu lagi bayar jasa transit yang nggak masuk akal. Dan yang paling penting, kita nggak bisa lagi didikte oleh aturan main mereka di Selat Malaka. Kita sedang menciptakan rantai pasok baru yang menghubungkan Jakarta langsung ke pusat kekuatan ekonomi dunia, tanpa harus ada drama mampir ke pelabuhan tetangga yang cuma mau ambil untung dari setiap liter bensin kita. Kenapa ini jenius? Karena dengan cara ini, daya tawar Singapura atas Indonesia langsung jatuh ke titik nol. Selama ini mereka merasa hebat karena mereka pikir kita butuh mereka. Tapi begitu alamat belanja kita pindah, pelabuhan mereka yang tadinya sibuk melayani pesanan kita bakal mendadak sepi seperti kuburan. Mereka nggak punya lagi senjata buat menekan kita. Strategi ini adalah pesan tegas ke seluruh kawasan bahwa Indonesia bukan lagi negara malas yang mau disuapi oleh perantara. Kita sudah cukup pintar buat ngurus rute perjalanan barang-barang kita sendiri tanpa butuh jasa satpam di Selat Malaka yang biayanya mencekik leher. Jangan mau dibohongi oleh narasi yang bilang kita makin jauh atau ongkos kirim makin mahal. Logikanya sederhana, lebih baik bayar ongkos kirim agak mahal sedikit tapi barangnya punya kita sendiri dan kualitasnya terjamin, daripada beli murah lewat makelar tapi ujung-ujungnya kita diperas lewat biaya admin siluman dan ketergantungan seumur hidup. Jakarta sekarang sedang membangun kemandirian yang hakiki.
Kita sedang menyambungkan urat nadi ekonomi kita langsung ke produsen utama dunia. Ini bukan cuma soal dagang, ini soal harga diri bangsa yang nggak mau lagi dijadikan objek pemerasan lewat jalur logistik. Strategi rerouting ini adalah langkah nyata untuk memastikan bahwa masa depan Indonesia ditentukan di Jakarta, bukan di meja-meja perundingan di pelabuhan tetangga yang cuma bisa hidup kalau kita tetap bodoh dan bergantung pada mereka. Kita sudah bangun dari tidur panjang, dan rerouting ini adalah buktinya. Setelah Singapura dapat zong besar, jangan pikir tetangga kita yang satu lagi bakal aman-aman aja. Malaysia sekarang lagi ngerasain apa yang namanya efek domino yang beneran ngerusak rencana besar mereka. Kalau Singapura kena hantam di sektor energi dan logistik, Malaysia bakal kena geprek di sektor yang jadi napas ekonomi mereka, yaitu kelapa sawit atau sipiso. Ini bukan cuma soal saingan dagang biasa, tapi soal siapa yang bakal bertahan hidup di pasar global yang makin sadis di tahun 2026 ini. Selama ini, kita dan Malaysia itu kayak dua saudara yang selalu rebutan kue di pasar internasional. Bedanya, kita seringkali kalah gesit atau kalah licin dalam urusan lobi-lobi tarif karena birokrasi kita yang ribet. Tapi sekarang, ceritanya berubah total. Lewat kesepakatan cerdas antara Jakarta dan Washington, Indonesia berhasil ngamanin tarif 0% buat ekspor sawit ke Amerika Serikat. Lu bayangin aja, barang kita masuk ke sana tanpa pajak tambahan sama sekali. Sementara produk dari negara lain, termasuk Malaysia, masih harus pusing mikirin tarif yang tinggi. Ini namanya strategi yang bikin kompetitor beneran mati kutu. Kenapa Malaysia harus panik? Kita buka-bukaan aja soal data real di lapangan tanpa perlu ada yang ditutup-tutupi. Saat ini, Indonesia udah megang kendali mutlak dengan menguasai 85% pangsa pasar sawit di Amerika Serikat. Malaysia cuma punya sisa remah-remahnya, yaitu sekitar 10% doang. Nah, dengan adanya tarif 0% buat Indonesia, sisa jatah 10% milik Malaysia itu bakal terancam tersapu bersih dari peta perdagangan Amerika. Siapa juga yang mau beli barang lebih mahal kalau ada barang dari Indonesia yang kualitasnya sama, tapi harganya jauh lebih murah karena nggak kena pajak? Ini adalah kebobrokan yang selama ini sengaja dipelihara oleh sistem perdagangan lama yang nggak adil. Selama bertahun-tahun, industri sawit kita sering dihambat lewat narasi isu lingkungan yang nggak jelas juntrungannya. Sementara tetangga sebelah seolah-olah dapat jalan yang lebih mulus karena pinter main mata sama lembaga internasional. Tapi sekarang, Jakarta nggak mau lagi dengerin ceramah moral soal lingkungan kalau ujung-ujungnya cuma buat neken ekonomi kita. Kita mainin kartu belanja energi kita buat dapetin akses pasar CPO secara langsung. Kita kasih Amerika pasar buat minyak dan gas mereka, dan sebagai imbalannya, mereka kasih kita karpet merah buat sawit kita. Malaysia sekarang beneran terjepit di sudut ring. Mereka nggak punya daya tawar sebesar kita karena pasar domestik mereka nggak seksi buat diajak barter. Mereka nggak bisa belanja energi sebanyak kita buat dijadiin alat negosiasi sama negara-negara besar. Begitu Indonesia dapat tarif 0%, industri sawit Malaysia beneran tamat riwayatnya di pasar Amerika Serikat. Mereka bakal dipaksa cari pasar lain yang mungkin harganya nggak sebagus di sana, atau malah harus jual rugi demi ngabisin stok. Nggak usah diperhalus lagi bahasanya, ini adalah bentuk kemenangan telak Jakarta atas Kuala Lumpur di sektor komoditas strategis. Kita tunjukin kalau kita bukan lagi negara yang cuma bisa pasrah diserang isu kampanye hitam. Kita lawan pakai strategi dagang yang brutal tapi legal dan sangat logis. Efek dominonya bakal panjang. Mulai dari pendapatan negara yang bakal anjlok, sampai industri hulu mereka yang bakal ngerasain pahitnya kalah saing. Inilah harga yang harus dibayar kalau sebuah negara terlalu nyaman dan gak sadar kalau raksasa di sebelahnya sudah mulai bangun dan mulai main kasar demi kepentingan nasionalnya sendiri. Jakarta sudah membuktikan bahwa dalam urusan perut bangsa, gak ada lagi kata sungkan sama tetangga. Kalau mereka nggak bisa ngikutin ritme permainan kita yang makin cepat, ya siap-siap aja bangkrut di tengah jalan. Sekarang, mari kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup Washington DC. Banyak pengamat amatir di media sosial yang teriak-teriak kalau Indonesia sedang digadaikan ke Amerika, atau kita sedang tunduk di bawah ketiak Donald Trump. Itu adalah narasi sampah dari orang-orang yang nggak paham cara kerja kekuasaan global. Kenapa kesepakatan ini terjadi sekarang? Jawabannya bukan karena kita lemah, tapi karena Jakarta akhirnya punya nyali untuk melakukan barter kekuasaan yang sangat pragmatis. Ini adalah diplomasi tingkat tinggi yang gak butuh basa-basi persahabatan semu, tapi murni soal hitung-hitungan untung rugi demi perut rakyat kita sendiri. Kalian harus paham, Donald Trump itu orang bisnis. Dia nggak peduli sama pidato manis atau janji-janji kosong. Dia cuma peduli pada angka perdagangan. Jakarta membaca celah ini dengan sangat cerdas. Kita kasih Amerika apa yang mereka mau,
yaitu pasar energi yang masif. Kita pindahkan belanja energi kita yang tadinya masuk ke kantong makelar di Singapura atau negara-negara Timur Tengah, langsung ke produsen di Amerika Serikat. Sebagai gantinya, Trump menggelar karpet merah berupa tarif 0% untuk produk-produk unggulan kita seperti sawit, nikel, dan tekstil. Ini adalah barter yang sangat adil. Kita beli barang mereka yang memang kita butuhkan, dan mereka buka pintu selebar-lebarnya buat barang kita yang mau kita jual. Selama puluhan tahun, sistem perdagangan kita itu bobrok karena kita terlalu sering mengalah demi menjaga perasaan negara tetangga atau terjebak dalam retorika ideologi yang gak bikin rakyat kenyang. Kita biarkan komoditas kita diperas dengan pajak tinggi di luar negeri, sementara kita tetap belanja lewat perantara yang cuma nyedot margin keuntungan kita. Itu namanya bodoh, dan kebodohan sistemik itu resmi diakhiri lewat perjanjian ini. Jakarta nggak lagi minta izin atau permisi buat jadi kaya. Kita langsung todong titik lemah ekonomi mereka dengan kekuatan pasar kita yang raksasa. Bagi kalian yang masih percaya narasi kalau Indonesia digadaikan, coba buka mata lebar-lebar. Menggadaikan artinya kita kehilangan kendali. Tapi yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Kita sedang mengambil kendali penuh atas nasib ekonomi kita di masa depan. Kita sedang bermain di liga besar sebagai Big Brother ASEAN yang sebenarnya. Indonesia bukan lagi negara penggembira yang cuma bisa ikut-ikutan aturan main yang dibuat Singapura atau Malaysia. Kita sekarang yang bikin aturan main sendiri. Kita tunjukkan ke dunia bahwa kalau kalian mau akses ke pasar Indonesia yang jumlah penduduknya hampir 300 juta jiwa ini, kalian harus kasih kita keuntungan yang setimpal. Inilah mesin di balik layar yang menggerakkan semua perubahan ini. Kesepakatan Prabowo-Trump adalah bukti bahwa Indonesia sudah berhenti jadi pemain cadangan. Kita sudah melakukan power play yang bikin tetangga kita pusing 7 keliling karena mereka nggak lagi punya kartu buat neken kita. Kita mainkan kartu energi buat ngelindungin industri dalam negeri. Ini bukan soal memihak ke barat atau ke timur, tapi soal memihak ke kepentingan nasional kita sendiri. Kalau ada yang bilang ini merugikan, tanyakan ke mereka, siapa yang sebenarnya mereka bela? Rakyat Indonesia yang dapat tarif 0% atau para maklar internasional yang kehilangan setoran triliunan rupiah? Jangan mau disesatkan oleh narasi ketakutan yang gak berbasis data. Jakarta sudah bangun, dan kali ini kita main kasar demi kedaulatan yang hakiki. Tahun 2026 ini bukan sekedar pergantian kalender biasa, tapi merupakan titik balik bersejarah di mana Indonesia resmi berhenti menjadi pengikut dalam urusan ekonomi global. Selama puluhan tahun, kita itu seperti raksasa yang kakinya diikat menggunakan tali rafia buatan tetangga. Kita punya segalanya, mulai dari pasar yang masif, sumber daya alam yang melimpah, hingga posisi geografis yang strategis. Tapi anehnya, kita selalu manut pada aturan main yang dibuat di pelabuhan orang lain. Sekarang, ikatan itu kita putus paksa tanpa kompromi. Jakarta tidak lagi menunggu instruksi dari Singapura atau menunggu restu dari Malaysia untuk menjadi kaya dan mandiri. Kita yang sekarang menentukan arah mata angin ekonomi di Asia Tenggara. Kalau dulu kita cuma jadi penonton yang duduk manis di barisan belakang, sekarang kita yang memegang kendali dan menentukan siapa yang boleh ikut serta dalam panggung ekonomi kita. Kebobrokan mentalitas nggak enak sama tetangga yang selama ini menghambat kita, sudah seharusnya dikubur dalam-dalam di liang lahat. Buat apa kita terus menjaga perasaan mereka kalau ujung-ujungnya rakyat kita sendiri yang harus menanggung biaya hidup mahal gara-gara urusan bensin saja harus mampir dulu ke kilang mereka? Itu bukan diplomasi namanya. Itu adalah kebodohan kolektif yang sengaja dipelihara oleh para pengkhianat bangsa demi jatah komisi. Kita selama ini hanya menjadi donatur tetap bagi kemewahan hidup para broker di Singapura, sementara kita sendiri harus gigit jari melihat surplus perdagangan yang jalan di tempat. Sekarang, dengan target surplus 800 triliun rupiah yang sudah di depan mata, kita tunjukkan bahwa Indonesia bisa berdiri tegak tanpa butuh jasa maklar. Uang sebesar itu akan menjadi modal nyata bagi kita untuk membangun industri sendiri, bukan lagi untuk menambah koleksi gedung pencakar langit di Marina Bay. Masa depan regional sekarang sepenuhnya berada di tangan Jakarta. Kita sedang dalam masa transisi menjadi pemain utama atau Big Brother yang punya kartu as untuk menekan negara manapun yang berani main-main dengan kepentingan nasional kita. Kalau Singapura pusing 7 keliling gara-gara pelabuhannya mendadak sepi seperti kuburan, ya itu urusan mereka sendiri. Kalau Malaysia kebakaran jenggot gara-gara industri sawitnya mati kutu karena kita dapat tarif 0%, ya itu salah mereka yang tidak siap menghadapi perubahan zaman. Kita tidak punya kewajiban moral untuk terus-menerus menyuapi tetangga yang selama ini hidup subur dari kemalasan kita mengurus jalur logistik sendiri.
Dunia internasional itu tempat yang kejam, dan kalau kita tetap mau jadi orang baik yang bisa diinjak-injak, ya jangan pernah komplain kalau Indonesia hanya akan jadi pecundang selamanya. Kita harus mendukung penuh langkah Jakarta yang mulai berani main kasar dan sangat pragmatis di level internasional. Diplomasi yang sebenarnya adalah soal siapa yang mendapatkan keuntungan paling besar, bukan soal siapa yang paling banyak menebar senyum palsu saat sesi foto bersama. Dengan akses tarif 0% dari Amerika dan jalur logistik yang kita potong langsung ke produsen utama, kita sedang membangun benteng ekonomi yang sangat kuat dan mandiri. Ini adalah bentuk kemerdekaan yang hakiki, yaitu merdeka dari ketergantungan jasa perantara dan merdeka dari didikte oleh pelabuhan asing yang cuma mau ambil untung tanpa keringat. Kita tunjukkan bahwa pemimpin yang asli di kawasan ini adalah Indonesia, bukan mereka yang cuma modal lokasi strategis tapi tidak punya sumber daya apapun. Sekarang, gue mau tanya langsung ke kalian semua para penonton setia Circle K. Apakah kalian setuju kalau Jakarta harus terus main keras dan agresif secara brutal seperti ini demi mengejar surplus 800 triliun rupiah, meskipun tetangga kita harus pusing dan panik luar biasa menghadapi kenyataan baru ini? Atau kalian masih punya mentalitas lama yang pengecut dan ingin kita tetap aman-aman saja tapi dompet negara makin tipis karena terus diperas makelar? Jangan jadi penonton bisu yang cuma bisa melihat perubahan dari jauh. Tulis pendapat jujur, tajam, dan tanpa basa-basi kalian di kolom komentar sekarang juga. Mari kita kawal perubahan ini agar tidak ada lagi mafia energi atau parasit internasional yang mencoba menarik kita kembali ke sistem perdagangan yang bobrok itu. Tulis opini lu sekarang.